Halo teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait cara kita mengklaim jaminan kematian melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat yang katanya untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan khususnya jaminan kematian, biaya jasanya nominalnya antara 1 juta sampai dengan 2 juta rupiah. Wow, memang mahal sekali ya. Lebih mahal dari mengurus lamaran pekerjaan gitu. Ya, oleh karena itu saat ini kita mencoba memberikan pencerahan kepada teman-teman semua bahwa ternyata mengurus atau mengklaim BPJS Ketenagakerjaan khususnya jaminan kematian itu tidak dipungut biaya, bahkan sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Mari kita ikuti bagaimana prosesnya. Nah, yang pertama, jika teman-teman merasa minder untuk mengurus, teman-teman bisa nantinya minta bantu pemerintah setempat, apakah lurah, kepala desa, ataupun tenaga harian lepas yang ada di desa kelurahan, ataupun tenaga honorer yang ada di desa kelurahan ataupun perangkat kelurahan untuk memfasilitasi ini. Nah, itu pun tidak dibayar, tidak dipungut biaya karena mereka ditugaskan oleh negara untuk memudahkan proses-proses pengadministrasian kebutuhan daripada masyarakat. Jadi minta bantu mereka lah, karena kalau minta bantu ke perangkat kelurahan desa itu justru tidak ada biaya sama sekali, kecuali ketika mereka akan menuju kantor BPJS bersama dengan teman-teman, tentunya ada biaya transport. Konsekuensinya kan ada biaya transport. Kemudian juga ketika mau makan, tentunya itu tanggung jawab teman-teman untuk membiayai ketika mereka makan nantinya selama proses pengurusan. Karena ketika mereka minta dana, apalagi menargetkan, itu justru kena pungli ya. Secara undang-undang itu kena pungli, bahkan bisa jadi juga gratifikasi. Jadi sekali lagi, menghindari jasa-jasa klaim BPJS yang tidak tepat, silakan minta bantuan dari kelurahan ataupun dari pemerintah desa. Itu yang pertama yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian selain minta bantu pemerintah kelurahan ataupun pemerintah desa, teman-teman sebenarnya bisa mengurusnya sendiri. Karena prosesnya cukup gampang, cukup mudah, tidak serumit apa yang kita pikirkan bersama. Mari kita ikuti bagaimana sih proses kita mengurus atau mengklaim JKM ini. Nah, proses yang paling penting adalah teman-teman memastikan dulu apakah anggota keluarga dari teman-teman yang meninggal itu terdaftar secara aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya JKM atau jaminan kematian. Pastikan dulu. Nah, teman-teman bisa memastikan dengan beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa cek melalui aplikasi JMO ya. Melalui aplikasi JMO, kalau tidak ada aplikasinya, teman-teman silakan download di Play Store ataupun di Google Play. Pastikan cek, dan teman-teman harus ingat persiapkan nomor induk kependudukan ya, kemudian mempersiapkan nomor handphone aktif, kemudian juga teman-teman mempersiapkan email untuk bisa akses ke JMO. Tetapi kalaupun teman-teman kesulitan melalui JMO, teman-teman bisa langsung datang ke kantor BPJS ya. Di sana teman-teman minta petugas CS-nya untuk mengecek ya, apakah anggota keluarga teman-teman yang meninggal ini terdaftar sebagai peserta JKM BPJS Ketenagakerjaan dan aktif gitu. Ketika aktif, ini akan memudahkan teman-teman untuk melakukan proses tahapan klaim nantinya. Itu sangat penting untuk teman-teman ketahui. Setelah teman-teman cek dan aktif ya, teman-teman bisa berkoordinasi langsung dengan petugas CS untuk mendapatkan apa saja yang menjadi syarat untuk klaim JKM.
Ya, kalau khususnya di Bitung, ya saya contohkan di tempat saya, khususnya di Bitung teman-teman diarahkan nantinya ke security akan membantu teman-teman untuk mendapatkan formulir klaim JKM gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya. Nah, ketika juga waktu teman-teman datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan telah membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh security, teman-teman akan dibantu gitu, untuk melakukan upload. Makanya persiapkan HP Android. Kalau kita orang-orang tua ya yang sudah 50-an kan agak sulit menggunakan Android, ya kita bawalah anak-anak kita yang paham IT. Ya, ataupun kita bisa minta bantu ke security yang melakukan upload. Yang penting seluruh dokumennya sudah kita foto, ya, sudah kita foto untuk nantinya persiapan kita melakukan upload nantinya kebutuhan-kebutuhan yang dipersyaratkan. Lantas apa saja kebutuhan yang dipersyaratkan? Nah, teman-teman, kebutuhan yang dipersyaratkan untuk nantinya teman-teman melakukan klaim jaminan kematian diantaranya yang pertama, teman-teman harus mendapatkan formulir pengajuan pembayaran jaminan kematian, ya. Kalau di BPJS itu disebut formulir 4 BPJS Ketenagakerjaan. Di situ nanti teman-teman bisa minta bantuan security ataupun nantinya bisa minta bantuan CS untuk proses pengisian. Ya, sangat mudah memang pengisiannya. Teman-teman tinggal mengisi, tetapi sekali lagi untuk mengisi formulir 4 ini teman-teman harus sudah lengkap dengan dokumen pendukung lainnya gitu. Kemudian kartu peserta jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Ini biasanya kan teman-teman kadangkala kartunya udah hilang, sudah tidak ada. Ya, teman-teman bisa menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi jangan khawatir kalau kartunya hilang, kartu kepesertaan hilang, teman-teman bisa nantinya akses lewat NIK dari anggota keluarga kita yang meninggal. Kemudian yang ketiga ya, KTP almarhum almarhumah dan KTP ahli waris gitu ya, KTP ahli waris. Kemudian kartu keluarga almarhumah ataupun almarhum, dan di dalamnya ada juga ahli waris di dalam kartu keluarga itu. Nah, untuk kartu keluarga sendiri harus sebelum almarhum meninggal. Jadi nama almarhum masih ada ya di kartu keluarga, dan sesudah meninggal yang tentunya sudah tidak ada oleh Capil, sudah menghapus ketika sudah mendelete ketika ada anggota keluarga yang telah meninggal. Kemudian surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau desa setempat yang ditandatangani oleh ahli waris di atas materai 10.000 serta ditandatangani oleh 2 orang saksi ya. 2 orang saksi ada contohnya, dan juga mengetahui camat gitu. Jadi ini dibuat oleh pemerintah kelurahan desa, kemudian menggunakan 2 orang saksi, bahkan seluruh ahli waris bertanda tangan dan mengetahui oleh camat, dan ini terregistrasi nantinya di kantor kecamatan. Kemudian akte kematian ya. Ya, kalau di Bitung itu biasanya kalau sudah 2-3 hari itu akte kematiannya sudah keluar gitu ya. Jadi akte kematian ini juga dipersiapkan ya. Kemudian nomor rekening ahli waris ya, nomor rekening ahli waris. Jadi rekeningnya bisa menggunakan Himbara, bank himpunan pemerintah, ada BRI, BNI, itu bisa, Bank Mandiri ya. Bahkan kalau di Sulawesi Utara khususnya di Bitung, kantor BPJS juga mempersilahkan jika kita sudah punya rekening bank daerah ya, kayak di Bitung itu BSG, itu diperbolehkan nantinya sebagai rekening untuk menerima hasil klaim JKM ini. Nah, tetapi juga membutuhkan dokumen pendukung lain yang sangat penting. Yang pertama, akte perkawinan ya, akte perkawinan yang sah tentunya atau buku nikah gitu ya. Jika belum
menikah, buat surat keterangan belum menikah. Jadi kalau belum menikah bisa dibuatkan surat keterangan belum menikah oleh pemerintah setempat nantinya, apakah pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan. Nah, jika dia tidak bekerja yang mengikat, ya, saya kasih contoh, saya pernah mengurus keluarga saya. Jika dia bekerja yang tidak mengikat, ya, dia bisa minta surat keterangan, ya, surat keterangan yang menerangkan pekerjaannya dari pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Jadi dia bisa minta surat keterangan dia bekerja sebagai apa, ya, karena pekerjaan yang tertuang dalam BPJS Ketenagakerjaan itu tentunya harus sinkron dengan pekerjaan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan dalam surat keterangannya. Kemudian surat kuasa ahli waris, ya. Surat kuasa ahli waris artinya dari semua ahli waris. Tadi surat keterangan ahli waris, tapi ini surat kuasa ahli waris. Nah, surat kuasa ahli waris ini nantinya ditandatangani oleh semua ahli waris yang mengkuasakan kepada siapa, gitu. Misalnya yang meninggal kepala keluarga, suami, kemudian mereka punya anak-anak yang ada dalam kartu keluarga ataupun yang ada di luar kartu keluarga, tetapi mereka kan sebagai ahli waris. Mereka mengkuasakan misalnya kepada orang tua mereka, kepada ibu mereka sebagai nantinya penerima manfaat yang harus sama dengan rekening yang akan digunakan. Itu yang nantinya ahli waris yang dikuasakan untuk menerima dana klaim JKM ini. Kemudian akte kelahiran anak, ya, jika masih ada anak yang berpendidikan SD SMP, itu juga disertakan karena mereka akan mendapatkan dukungan beasiswa, ya, bagi anak yang masih bersekolah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh tentunya BPJS Ketenagakerjaan lewat JKM ini. Nah, teman-teman, ketika persyaratan-persyaratan tadi telah terpenuhi dan teman-teman telah mengisi formulir 4 klaim BPJS Ketenagakerjaan khususnya JKM, teman-teman mendatangi kantor BPJS untuk upload dokumen. Jadi dokumen tadi teman-teman sudah harus foto yang dipersyaratkan tadi. Kemudian teman-teman ke kantor BPJS. Ya, kalau kesulitan untuk karena biasanya antrian yang panjang, ya, teman-teman bisa langsung ke security. Beliau akan membantu teman-teman untuk penguploadan nantinya dokumen-dokumen tadi, serta security akan memberikan nomor antrian untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi teman-teman minta security bantu untuk upload, ataupun kalau kita sendiri punya kemampuan untuk menggunakan HP Android, ya kita sendirilah biar tidak nyusahin lagi security untuk upload. Kita upload foto-foto yang ada, nanti linknya dikasih oleh security. Jadi link untuk upload dokumen itu akan diberikan langsung oleh security kepada teman-teman, gitu. Setelah teman-teman upload, dokumennya selesai, lengkap, diupload, kemudian teman-teman akan menerima nomor antrian untuk balik verifikasi lagi, gitu. Jadi nomor antrian di situ sudah lengkap dengan tanggal, jam berapa teman-teman datang. Jangan terlambat. Kalau terlambat teman-teman akan dilangkahi oleh nomor antrian selanjutnya, gitu. Setelah teman-teman balik, ya, teman-teman akan langsung menghadap kepada petugas BPJS sesuai dengan antrian yang ada. Tanggal berapa teman-teman disuruh balik, jam berapa, minimal teman-teman sudah di kantor BPJS dan mengikuti antrian. Nah, ketika di dalam antrian itu teman-teman nantinya akan dipanggil oleh petugas BPJS, pegawai BPJS Ketenagakerjaan, akan diverifikasi dokumennya. Dan yang datang adalah harus ahli waris. Makanya saya bilang tidak usah pakai jasa, karena kalau cuma yang mengurus tidak bisa, gitu. Harus yang ahli waris yang diwariskan oleh seluruh ahli waris. Siapa yang diwariskan untuk nantinya bertanggung jawab secara administrasi dan juga proses pencairan nantinya, gitu. Setelah verifikasinya
Ternyata teman-teman lolos, berkasnya sudah lengkap, semuanya sudah real, sudah sesuai dengan fakta yang diinginkan oleh syarat-syarat tadi. Maka teman-teman tinggal menunggu 3-4 hari, pasti langsung cair gitu dananya. Tetapi jika dokumen teman-teman belum lengkap, masih ada yang salah, masih ada yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya, teman-teman dikasih kesempatan lagi untuk bisa balik ke kantor BPJS untuk melengkapi dokumen-dokumen itu, dan itu sudah tidak lagi pada antrian yang sesungguhnya. Teman-teman tinggal sampaikan ke security bahwa kita disuruh balik oleh CS hari ini, saya disuruh balik, dan kita bisa masukkan dokumen yang kurang-kurang tadi gitu. Dan kita tinggal menunggu lagi beberapa hari saja, 3, 4, 5 hari. Saya kemarin pengalaman ya, fakta yang saya alami kemarin, setelah dokumen dinyatakan lengkap, verifikasi petugas, bisa cair hanya dalam waktu kurun 3 hari gitu. Nah, ternyata teman-teman mudah, dan ya kita berhenti untuk menggunakan jasa pengurusan dengan biaya yang sangat mahal, 1 juta sampai 2 juta. Nah, ini sudah masuk dalam kategori pungli sebenarnya, ataupun kategori gratifikasi. Oleh karena itu, teman-teman, untuk menghindari itu, cari tahu. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa membantu teman-teman untuk melakukan klaim. Itu ternyata cuma sangat semudah itu, dan paling banyak itu 3 kali balik ke kantor BPJS. Ya, 3 kali balik kemudian cair. Dengan dana 42 juta masih kita berikan lagi ke jasa pengurusan 2 juta ataupun 1 juta, itu terlalu berat. Dan kalaupun kejadian itu ada, silakan teman-teman laporkan ke pihak yang berwajib ya. Makanya saya bilang bisa urus sendiri pertama, kedua minta bantu perangkat kelurahan, pasti tidak dipungut biaya apapun kecuali yang saya sampaikan di awal tadi, untuk hal-hal terkait transportasi, makan minum dan lain sebagainya, tentunya menjadi tanggung jawab kita dong, karena mereka telah membantu kita. Dan kecuali teman-teman yang memiliki kepedulian untuk, karena mereka sudah membantu kita ya, tetapi tidak 2 juta dong, tidak 1 juta dong, itu sudah pemerasan namanya. Oleh karena itu, lewat penjelasan saya ini kiranya bisa memudahkan teman-teman ketika ada anggota keluarga meninggal dan punya JKM, BPJS Ketenagakerjaan, silakan. 1, urus sendiri. 2, minta bantu pemerintah kelurahan atau desa, perangkat-perangkatnya, ataupun ketiga, anggota keluarga yang tidak membutuhkan biaya banyak untuk mengklaim JKM BPJS Ketenagakerjaan. Demikian beberapa informasi yang boleh saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Info penting, salam sehat, tetap semangat.